Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel NR Inspirasi. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti channel ini yang menyediakan berbagai edukasi musik dan pengalaman. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan tentang Excel pivot. Nah, kali ini kita akan menjelaskannya dengan menggunakan data pengusaha, pengusaha yang memiliki beberapa gerai minimarket, ya. Nah, kalau kemarin kita membahas data penelitian atau juga yang bisa digunakan oleh guru. Nah, oke, nanti link video tentang Excel pivot dengan data penelitian yang dapat digunakan oleh guru juga akan saya letakkan di deskripsi, ya. Nanti bisa diklik saja atau dilihat videonya. Nah, bagian ini tentang Excel pivot menggunakan data bisnis, ya, data bisnis atau data seorang pengusaha yang memiliki beberapa gerai minimarket, ya. Oke, mungkin langsung saja kita praktekkan. Selamat menonton, ya. Selamat menonton, dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share channel ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Oke, kita lanjut saja ke tutorialnya. Cekidot. Data pebisnis, gitu, ya. Ini anggap saja data seorang pengusaha, gitu, ya. Seorang pengusaha punya minimarket. Nah, di sini ada hari Senin yang pengusaha ini punya toko 7. Tokonya namanya A, B, C, D, E, F, G, gitu, ya. Kemudian jenis barang yang terjual pada hari Senin itu, si Andi menjual pena, gitu, ya. Hendra menjual buku, dan seterusnya. Ini harga jualnya. Harga jual pena 2000, gitu, ya. Buku 2500, sabun 4500 dijual oleh Rio, gitu, ya, pada hari Senin. Dan ini modalnya, modal pena berapa, gitu, ya. Nah, ini laba dari penjualan. Nah, contohnya si Andi di toko A, dia menjual pena pada hari Senin seharga 2000. Modal pena itu 1500, dapat untung 500, ya. 500. Nah, hari Selasa begitu juga. Hari Selasa Hendra berada di toko E, gitu, ya. Kalau hari Senin dia berada di toko B, gitu, ya. Toko B. Jadi datanya acak, gitu, ya. Datanya acak sampai hari Rabu, gitu, ya. Hari Rabu. Nah, sekarang kita bagaimana mengelompokkan sehingga dapat dibaca dengan jelas, gitu. Nah, sama seperti tadi, tinggal di blok, ya, di blok datanya itu, di blok datanya, kemudian dipilih insert, kemudian ya, sebelumnya kita buat sheet baru dulu, ya, sheet baru. Ini kan sudah terpakai tadi, sudah terpakai, ya. Nah, ini sudah terpakai sheetnya untuk data keterampilan belajar. Nah, kita buat sheet baru. Nah, sheet kosong, ya, sheet yang kosong itu sheet 4, ya. Sheet 4 kita balik lagi. Nah,
supaya dia ragu, kita hapus saja yang tadi ya, kita hapus saja yang tadi. Nah, ini sheet 4, sheet yang kosong. Ini sheet yang ada datanya tadi, data usaha minimarket ya, usaha minimarket. Minimarketnya ada 7 toko, ada 7 gerai ya, 7 gerai. Nah, kita ulang lagi. Nah, di blok datanya di bloknya. Kemudian dipilih insert, kemudian pilih pivot table. Nah, kemudian dipilih existing worksheet. Nah, existing worksheet. Kemudian diklik yang di samping location ini ada kursornya di sini, diklik itu. Nah, ini kita disuruh untuk memilih lokasi. Nah, maka kita pilih lokasi yang sheetnya kosong tadi ya. Kita klik di situ, kemudian letakkan kursornya di sheet yang kosong tadi, kita klik saja di situ. Nah, kemudian kita klik kembali yang di atas ini ya, lihat kursornya, lihat. Nah, kita klik. Nah, dia balik seperti tampilan awal tadi. Kita klik OK. Nah, muncul seperti ini ya, seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Nah, di sini kita bisa memilih apa yang ingin ditampilkan gitu ya. Tentunya kalau kita pilih semua juga bisa gitu ya. Hari, kemudian kasirnya siapa, nama tokonya, jenis barang gitu ya, harga jual, modal. Nah, seperti ini. Jadi Andi di toko A menjual pena gitu ya, dengan harga 2000, modalnya 1500 gitu ya. Nah, keuntungannya, keuntungan tinggal klik 3, dapat keuntungan 500 gitu ya. Nah, kalau seperti ini tampilannya masih sulit juga dibaca ya. Nah, kalau sulit, kalau kita tidak pengen ribet gitu ya, kita langsung lihat saja recommended yang telah disarankan. Nah, coba kita lihat apa ada yang tampilannya bagus. Nah, ini ya, ada 4 banyak ya. Nah, kita mau tampilannya seperti apa gitu. Atau kita ambil saja yang ini ya, yang ini. Oke, pilih. Nah, kalau ini Andi harga jual gitu ya, dari keseluruhan yang dijualnya. Jenis barang. Nah, ini mungkin lebih agak jelas ya, lebih jelas tampilannya. Nah, kita tambah hari satu lagi ya, kita tambah hari. Nah, ini mungkin agak lebih jelas ya. Nah, kalau ini kan memanjang ke bawah. Coba kita buat jadi kolom. Maka yang kita pindahkan itu namanya. Kasir ya, kasir, pindah di kolom. Tambah nggak jelas ya, nggak jelas. Kita pindahkan saja di row. Atau jenis barang, coba kita pindahkan
di kolom ya. Nah, nggak jelas juga ya, semakin nggak jelas. Kayaknya tampilan yang tadi sudah tepat ya, tepat. Nah gini. Nah, Andi menjual buku hari Selasa 2.500, pena hari Senin 2.000, sabun hari Rabu 4.000. Hendra menjual buku hari Senin 2.500. Dan selanjutnya ya, selanjutnya nah gitu. Tambah modal juga bisa, ditambah labanya. Nah gitu. Nah, jadi bisa diatur sesuai selera kita dan yang kita pahami gitu ya. Nah, kalau ini membuat grafiknya, tinggal klik pivot card ini, pivot card. Nah, kalau pengen kita ingin grafiknya line, diklik saja line. Nah gitu tampilannya. Nah gini. Nah, kalau kita ingin tukar grafiknya, tinggal di klik desain ya. Desain bisa gunakan ini. Nah, bisa menggunakan ini, atau ingin ditukar diceng grafik batang juga bisa. Diklik quick layout ya, layout. Oh bukan nih. Nah, AS oh bukan ini. Kalau kita tukar grafik, dipilih change card type. Nah kita mau apa, grafik batang, kolom. Nah ini juga, ini juga. Nah jadi bisa menurut selera kita ya. Nah, kita mau seperti ini. Nah, ini agak banyak ya grafiknya. Nah kalau kita ingin grafiknya itu yang ditampilkan hanya kasir sama keuntungan yang paling tinggi ya, kita hapus saja jenis barang, hapus juga harga jual, dan juga modal. Nah jadi tinggal labanya. Nah kalau seperti ini kan tidak kelihatan ya angka-angkanya berapa. Nah bisa kita pilih di sini yang ada angkanya. Nah, seperti ini. Nah itu seperti ini. Nah, kalau ingin angkanya di bawah juga bisa klik quick layout gitu ya. Nah, ini bisa diubah sesuai dengan keinginan kita maunya seperti apa itu. Nah itu seperti ini. Nah,
bisa dirubah-rubah ya. Ini contohnya, ini Andi sum of laba, berarti total keuntungan yang didapatkan. Total keuntungannya 2000 ya. Nah, Hendra 11.500, ST ini 8.000, Nabila 6.000, nah, Eri 7.000, Rio 6.500, Titin 6.500. Jadi dari hari Senin sampai Rabu itu yang paling banyak mendapatkan keuntungan itu si Hendra ya, 11.500. Nah, jadi kita memilih itu dapat dibaca gitu ya, dapat dengan mudah dipahami maknanya, kemudian dan mudah juga orang memahami apa yang tergambar gitu ya. Nah, jadi bentuknya dapat dipilih sesuai dengan selera masing-masing gitu ya. Nah, kita hapus lagi, kita hapus. Kita hapus grafiknya ya, hapus grafiknya. Nah, seperti ini ya. Ini ya, jadi itulah hasil, itulah yang bisa kita gambarkan tentang penggunaan pivot ini. Jadi pivot ini sangat membantu sekali, membantu kita dalam mengelompokkan data ya, mengelompokkan data yang berserakan gitu. Nah, kita balikkan seperti tadi ya, kita close dulu semuanya. Nah, supaya dia lebih jelas ya, ini kan ke sum of modal, sum of harga jual, sum of laba gitu ya, deretannya ke bawah gitu. Nah, supaya letaknya di samping supaya lebih jelas gitu ya membacanya. Nah, ini kan kurang jelas ya. Nah, maka kita pilih ke row tadi, pilih ke row value, ini value, nah, value ini value di drag ke columns gitu ya, drag ke columns. Nah, jadi dia berubah tampilannya seperti ini ya, berubah tampilan. Nah, jadi kalau contohnya kita jenis barangnya di filter gitu ya, nah, kita drag, kita tarik di sini. Nah, jadi dia tampilannya seperti ini. Nah, kita mau jenis barang apa gitu ya, mau buku. Nah, Andi jual buku, jual buku 2.500, labanya 500. Jadi kita tambah hari di sini. Nah, Andi hari Selasa gitu ya, hari Selasa menjual buku ya, karena di sini buku ya, buku 2.500 modalnya ya, keuntungannya dapat 500. Hendra hari Senin gitu ya, menjual buku 2.500 dapat keuntungan 500. Nabila hari Rabu jual buku 3.000 dapat keuntungan 1.000. Nah, kalau kita ingin jenis barang yang lain ya bisa. Nah, jadi yang menjual hand body itu cuma 2 orang ya, 2 orang, Hesti sama Nabila gitu. Nah, berarti Hesti ini hari Senin
dan hari Rabu Anda menjual handbody. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita ingin melihat yang paling tertinggi penjualannya ya, berarti kita melihat labanya, keuntungan yang paling tertinggi. Berarti kita hilangkan checklistnya, harga jual juga modal. Yang kita checklist cuma laba sama kasir, ya. Nah, ini kita blok ya, kita blok, kemudian kita pilih home, kita klik conditional formatting. Nah, ini kita klik top garis miring bottom rules. Nah, ini top 10%, artinya yang 10% yang tertinggi dari total keseluruhannya ya. Contohnya ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi 10% dari 7 orang gitu ya. Kita klik saja. Nah, berarti ini yang paling tertinggi gitu ya, paling tertinggi. Kalau kita ingin lihat yang paling terendah gitu ya, yang terendah, kita klik top bottom rules, bottom 10% ya. Nah, ini jadi Andini paling terendah gitu ya, paling tertinggi Hendra, paling tertinggi. Nah, kita tukar warnanya. Oke, nah gitu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat ya, semoga mengerti dan bisa dipergunakan gitu ya, sehingga memudahkan pekerjaan sobat semuanya gitu ya. Nah, jika ada yang diragukan boleh ditanyakan pada kolom komentar, nanti akan kita tanggapi ya. Mungkin hanya itu, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.